Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Irede Lubiaf dari kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling Kristen. Perkenalkan, nama saya Petrus Naben. Saya dari kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling Kristen. Kami akan membahas tentang pencurian. Apakah pencurian itu baik atau tidak? Ya, kalau menurut saya baik. Kenapa Anda memilih baik? Ya, karena mencuri itu bisa membagi-bagi harta. Tapi menurut saya pencuri itu tidak baik, karena itu dosa. Ya, kalau menurut kamu baik, nah coba berikan kenapa sehingga kamu memilih pencurian itu tidak baik. Karena begini, saya memilih pencurian itu tidak baik karena begini. Menurut saya itu pencuri dosa. Harus ambil apa, kasih tahu pemiliknya untuk saling membagi. Tidak mungkin. Kok kalau itu pencuri tidak baik, nah kenapa harus ada pencuri dan sering ada orang punya barang yang hilang? Nah, kenapa Anda memilih pencuri? Ya, saya memilih karena mungkin itu pemilik barang dia punya harta terlalu banyak, makanya dia sudah kasih di orang lain atau berbagi-bagi, sehingga pencuri itu mengambil kesempatan untuk mencuri supaya bisa berbagi-bagi harta. Tapi begitu dikasih tahu dulu ya, kalau tidak mau baru bisa ambil. Tapi kita rasa kasih tahu so pasti dia akan kasih. Mungkin kamu inginkan tapi kasih tahu dulu, so pasti dia akan berbagi. Ya, kalau dikasih tahu bisa, hanya kadang kalau pemilik barang itu kita dikasih tahu untuk berbagi, itu pasti bagi tidak sesuai yang kita inginkan. Makanya pencuri itu mengambil hak untuk mengambil dengan diam-diam. Tapi begitu dosa Beta rasa itu dosa. Tapi bagaimana caranya untuk mengambil tuh bisa kasih tahu sih, untuk saling membagi. So pasti pemilik akan diberikan, walaupun sedikit juga pasti dia akan berikan. Oke. Berarti kalau mencuri itu tidak baik. Nah, kalau alasan kamu kenapa mencuri itu tidak baik? Alasan saya pencuri kalau tidak baik itu misalnya ambil sesuatu orang itu anggap dosa karena tidak kasih tahu. Begitu. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau pencuri dia mengambil harta orang lain, terus barang yang dia ambil dia bawa kau jual lagi? Nah, bagaimana bisa mencari orang itu atau tidak? Walaupun mungkin dia tidak akan mencari, tapi itu dianggap dosa besar. Ya, memang dosa besar, tapi ini orang yang pemilik ini, apakah dia bisa mencari orang yang pencuri itu dan menghukum dia atau tidak? Kalau pasti dia dapat lihat, dia bisa hukum. Tapi kalau kita dia ambil secara tidak dengan mata, seperti dia tidak akan cari, tapi dia berpikir sama itu, oh ini siapa sudah ambil, tapi itu anggap dosa. Dia pikir oh sudah, biar mungkin dia tidak ada, tapi harus kasih tahu dulu karena itu dosa, pencuri itu dosa. Nah, kalau menurut kamu itu pencuri nanti kalau didapat tangkap dihukum mati, nah kira-kira hukuman apa? Itu pasti kalau tidak diganti kembali, bisa saja di sel. Kira-kira di sel itu nanti bisa keluar lagi atau tidak, atau seumur hidup di dalam sel? Pasti kalau di sel itu pasti ada toleransi. Dan dikeluarkan kembali tidak boleh ulang lagi karena itu dosa. Nah, kalau misalkan dikeluarkan lagi dan dijanjikan untuk jangan mengulangkan pencurian lagi, nah kalau dia keluar mengulang lagi, bagaimana bisa mengatasinya? Itu langsung dihukum mati. Dihukum atau mati di sel seumur hidup karena itu tidak baik. Dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan ulang lagi, tapi dia masih ulang lagi. Nah, kalau dihukum mati itu misalkan pukul atau di sel? Di sel juga bisa atau bisa dipukul juga bisa. Tidak bisa, harus ambil satu. Kan begini, dia maksudnya begini, kalau sudah dihukum itu di pengadilan, itu pengadilan urusan. Nah, kalau kira-kira dihukum mati, apakah sebentar nanti pemilik barang itu dia juga dihukum atau tidak? Tidak, karena pemilik barang itu sudah bilang, kan dia sudah janji tidak akan ulang lagi, tapi dia masih ulang lagi.
Nah, ulang itu kan lagi yang sama. perjanjian di pengadilan. Nah, kalau dihukum secara individual begitu, kayak contohnya ini contohnya kayak pukul, kalau dia mati terus Ais yang pemilik barang itu dia juga dihukum mati atau tidak? Tidak, karena dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan ulang lagi. Karena dia ulang, so pasti pemilik itu marah dan bisa dipukul mati juga bisa. Tidak bisa, harus pemilik barang itu juga harus dihukum karena dia sudah membunuh. Nah begini, harus begini sudah. Yang pencuri itu jangan ulang lagi, supaya jangan ada tantangan lagi. Biar saja yang dia janji itu sudah lewat, karena itu dosa, jangan ulang lagi. Oke. Tapi kalau ke pencuri, misalkan ke dia pencuri, dia bangun lari dan tidak bisa ditangkap, itu kira-kira solusinya ke mana untuk bisa dicari? Itu bisa dicari orangnya lewat media sosial, bisa juga. Nah, kalau mungkin ketemu lewat media sosial, apakah misalkan dia di tempat lain, dia dapat hukuman di tempat itu atau dibawa datang ke sini? Nanti dibawa datang dulu, baru bisa cari jalan solusinya untuk hukum. Tanya dia dulu. Oke. Berarti pencurian itu tidak baik ya? Oke. Terus berhenti dong. Berarti pencuri itu tidak baik. Nah, sekarang kalau tidak baik, kita harus merubah sifat kita, tingkah laku kita untuk menjauhi pencuri itu, karena pencuri itu dosa. Baik, terima kasih Nadong. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk debat hari ini. Salam. Salam.